SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Keempat pelaku merupakan anak di bawah umur. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini. Sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono. Selamat petang, Pak Haryo. Selamat petang, Mbak. Pak Haryo, bisa diceritakan, jadi sebenarnya apa motif dari pembunuhan sekaligus pemerkosaan ini? Baik, dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya motif atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pencabulan serta penganiayaan terhadap anak tersebut adalah faktor asmara. Jadi tersangka ini yaitu IS memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk bagaimana berusaha menyetubuhi daripada korban yaitu AA yang notabene adalah rekanita daripada yang bersangkutan. Jadi artinya memang sudah ada direncanakan begitu, apakah hanya satu orang pelaku saja? Karena kan sebenarnya ada 4 orang yang kemudian ditahan ya Pak ya? Benar, dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwasannya hasil pemeriksaan kami kepada para tersangka, sebagaimana telah kami lakukan, tersangka AA, saya ulangi, tersangka IS memang sejak awal berkeinginan untuk membuktikan, ada satu tekad untuk membuktikan bahwasanya dirinya bisa memperdaya maupun bisa mendekati korban AA, demikian juga ingin memiliki satu keinginan kuat untuk menyetubui daripada AA tersebut. Namun demikian, fakta di lapangan ketika terjadi peristiwa tersebut, ketika yang bersangkutan tersangka IS membawa rekan-rekannya, pada kenyataannya terjadi peristiwa yang berkelanjutan di mana para tersangka yang notabene awalnya adalah teman daripada IS ikut melakukan pelampiasan nafsu tersebut dan melakukan kekerasan seksual yang ada. Inilah kenapa polisi melakukan gelar perkara di olah TKP di 2 tempat ya Pak ya, 2 lokasi ya? Benar, kami telah melakukan olah TKP, demikian juga kami melakukan rekonstruksi atas perkara yang terjadi, di mana sejak awal kami mencurigai beberapa lokasi yang menjadikan TKP atas tindak pidana yang terjadi. Demikian, Mbak. Ketika melakukan olah TKP, apakah betul dari pemeriksaan bahwa keempat pelaku ini mendatangi lokasi kejadian ketika polisi menggelar olah tempat kejadian perkara? Benar, mendasari hasil barang bukti yang telah kami amankan, kebetulan kami juga pada hari Minggu menemukan jejak digital berupa CCTV di mana ada perjalanan daripada keempat tersangka tersebut menuju ke satu lokasi, yaitu lokasi pertunjukan kuda kepang. Di tempat situlah awal daripada peristiwa upaya tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan, di mana para tersangka mencari khususnya IS yang notabene adalah pacar daripada AA, mencoba berupaya mencari dan menanyakan kepada rekannya yaitu saudara I. Dan ketika menanyakan kepada rekannya saudara I menjelaskan melihat saudara AA bersama rekannya dan kemudian dilakukan upaya pencarian oleh IS dan ternyata menemukan AA bersama 2 rekanitanya. Kemudian seiring dengan itu ada suatu proses pembicaraan yang pada akhirnya keterangan daripada 2 saksi wanita rekan daripada A tersebut membenarkan ada kegiatan berjalan bersama-sama setelah itu antara IS dan AA, demikian juga didampingi oleh 3 rekannya menuju ke satu lokasi tertentu. Oke, karena ada 4 pelaku yang terlibat Pak, bagaimana dengan penanganannya? Apakah 3 orang ini dilakukan rehabilitasi karena sebenarnya kan masih di bawah umur ya? Baik, Mbak. Jadi dapat kami sampaikan sejatinya bukan rehabilitasi, namun statusnya tetap tersangka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atas perbuatan yang dilakukan oleh keempat tersangka yang notabene ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun, yaitu AA ternyata 17 tahun. Dalam satu pasal, itu pasal 32 dijelaskan bahwasanya ketiga anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun
tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, di mana kami memiliki yaitu Balai Rehabilitasi milik Dinas Sosial. Kami menitipkan ketiga orang, yaitu saudara MZ, saudara NS, dan saudara AS yang notabene usianya di bawah 14 tahun di tempat tersebut. Sekali lagi, dasari keputusan daripada kesepakatan dan jaminan daripada orang tuanya. Dan khusus untuk tersangka IS yang berusia 17 tahun, baru saja kami mencoba mendiskusikan dan ternyata yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan di rutan kepolisian. Baik, terima kasih Kombes Haryo Sugihartono, Kapolres Sabes Palembang. Selamat petang Pak Haryo. Terima kasih, selamat petang Mbak.